Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Anwar Nikola, NIM 221130001803 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya mau mempresentasikan materi PowerPoint saya yang berjudul Bisnis Usaha Ternak Pengemukan Sapi, yang dimana memenuhi tugas semester akhir. Yang pertama, visi misi. Saya akan menjelaskan dari visi misi di bisnis usaha saya. Visinya menjadi pelopor dalam industri pengemukan sapi yang berkelanjutan dan inovatif. Lalu misinya mengembangkan sistem pengemukan sapi yang efisien dan ramah lingkungan, lalu menerapkan teknologi dan inovasi terbaru, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan terakhir menjaga keseimbangan ekosistem. Sapi di Desa Bandrung. Yang pertama, permintaan. Pasar lokal. Desa Bandrung dan sekitarnya memiliki permintaan daging sapi yang tinggi, terutama untuk mengkonsumsi masyarakat lokal dan acara-acara khusus seperti pernikahan, Idul Adha maupun hari besar keagamaan lainnya. Lalu riset lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung memilih daging sapi lokal segar dan berkualitas. Lalu yang kedua, pasar regional. Potensi pasar di kota-kota terdekat seperti Jepara dan kota-kota lain di Jawa Tengah perlu dipertimbangkan, karena potensi ekspansi pasar regional dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang efisien. Lalu jenis sapi. Permintaan pasar lokal di Desa Bandrung cenderung terhadap sapi potong dengan bobot ideal 400-500 kg jenis Brahman, Simmental atau Limousin, yang dikenal karena pertumbuhan berat badan yang sangat cepat dan kualitas daging yang baik menjadi pilihan utama. Yang pertama, kompetitor. Ada beberapa peternak sapi pengemukan di Desa Bandrung dan sekitarnya, namun sebagian besar masih menggunakan metode tradisional dan skala kecil. Nah, pesaing utama menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang beragam. Lalu sumber daya. Ketersediaan pakan ternak seperti rumput dan konsentrat relatif memadai di sekitar Desa Bandrung. Namun perlu diperhatikan, kualitas dan harga pakan yang ditawarkan oleh pemasok. Tenaga kerja lokal terjadi dengan biaya yang relatif terjangkau, namun diperlukan pelatihan untuk meningkatkan keahlian mereka dalam metode pengemukan yang lebih modern. Harga jual harga daging sapi di pasar lokal berkisar 120.000 sampai 140.000 itu per kilogram. Ya, harga jual sapi potong dengan berat 400 kg itu bisa 16 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Nah, strategi penetapan harga perlu mempertimbangkan biaya produksi, kualitas sapi, dan harga pesaing. Lalu harga beli. Harga sapi bakalan dengan berat 250 kg berkisar 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Nah, harga beli perlu dinegosiasikan dengan pemasok dan disesuaikan dengan potensi pertumbuhan sapi dan kualitasnya. Aspek teknik usaha ternak pengemukan sapi. Yang pertama, lokasi dan kandang. Memilih lokasi mudah diakses, dapat sumber air dan memiliki drainasi yang baik. Lalu menggunakan kandang individu yang lebih mudah dikelola tapi mahal, atau bisa menggunakan kandang kelompok yang hemat biaya maupun butuh manajemen ketat. Lalu yang terakhir, memastikan ventilasi dan pencahayaan yang cukup untuk kegiatan sapi. Misal agar bisa terkena matahari biar lebih sehat sapinya. Lalu yang kedua, pemilihan dan pengadaan sapi. Memilih jenis sapi dengan pertumbuhan cepat dan kualitas daging baik Brahman, Simmental maupun Limousin. Lalu memilih sapi muda, bisa di umur 12 sampai 18 bulan, terus dengan 200 sampai 300 kg beratnya, yang sehat dan memiliki sertifikat kesehatan. Lalu karantina sapi baru untuk mencegah penyakit, untuk menghindari penyakit menular dari sapi tersebut. Pakan dan nutrisi. Yang pertama, memberikan pakan kasar berkualitas seperti jerami,
siles rumput, dan lalu menambahkan konsentrat, bisa menambahkan jagung, gandum, bekatul sesuai kebutuhan. Lalu memberikan pakan sesuai jadwal dan kebutuhan sapi, misal diatur jam makan sapinya pagi, siang maupun sore bisa diatur. Lalu ada analisis aspek finansial. Estimasi biaya pokok produksi bisa disebut HPP. Yang pertama, biaya sapi bakal itu sekitar 15 juta rupiah. Asumsi harga sapi bakal dengan berat 250 gram, nah sekitaran segitu. Lalu yang kedua, biaya pakan sekitar 5 juta rupiah. Nah, asumsi kebutuhan pakan selama 92 hari dengan biaya pakan 55.000 per hari. Lalu biaya obat dan vitamin itu bisa 500.000 rupiah. Asumsi biaya obat dan vitamin selama masa pengemukan. Lalu ada biaya tenaga kerja itu sekitar 1 juta rupiah dengan asumsi biaya tenaga kerja untuk perawatan dan pemeliharaan. Lalu biaya lain itu sekitar 500.000 rupiah. Nah, asumsi biaya lain seperti biaya transportasi, listrik, dan air. Nah, total HPP itu sekitar 22 juta rupiah. Lalu titik impas atau bisa disebut BEP. BEP sama dengan total biaya tetap atau harga jual per unit dan HPP per unit. Yang pertama, total biaya tetap. Asumsikan biaya tetap seperti biaya sewa kandang, biaya administrasi, dan biaya amortisasi sebesar 5 juta per bulan. Lalu harga jual per unit itu asumsikan harga jual sapi siap potong dengan berat 400 kg sebesar 20 juta rupiah. Dan BEP dalam unit itu sekitar 5 juta rupiah atau 20 juta rupiah hingga 22 juta rupiah, artinya 2,5 unit. Lalu proyeksi keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, total pendapatan itu asumsikan penjualan 20 ekor sapi siap potong per bulan dengan harga jual beli sekitar 20 juta rupiah per bulan, dan total pendapatan per bulan adalah 400 juta rupiah. Nah, total biaya per bulan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap adalah 5 juta rupiah per bulan. Nah, biaya variabel adalah HPP per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual, yaitu 22 juta rupiah kali 10 itu sama dengan 220 juta rupiah. Nah, total biaya per bulan itu sekitar 225 juta rupiah. Nah, keuntungan itu 400 juta rupiah sekian dan dikurangi 225 juta. Nah, hasilnya itu 175 juta rupiah. Berarti keuntungan saya itu sekitar 170-an lebih ya, kurang lebih ya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.